pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Pagi. No? Ya. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Allah sebagai Presiden pemangku Kementerian Perdagangan ini, dan juga Bapak Suyoto yang telah hadir bersama kita. Dan yang saya cintai teman-teman yang lagi melaksanakan puasa ini. Jadi teman-teman, today saya akan menjelaskan something yang menurut saya itu penting. Hari ini saya membawakan tema yaitu pentingnya menjaga pergaulan di era sekarang. Kenapa saya sebut ini penting teman-teman? Karena pergaulan itu bukan hanya sekedar kita bertemu orang, ngobrol, cerita-cerita, tapi kita juga harus melihat kepada siapa kita berteman, kepada siapa juga kita bergaul. Karena pergaulan itu, Husnul, menjadi patokan, bisa menjadi patokan kita untuk masa depan. Karena teman-teman, kebanyakan ada beberapa orang yang kehilangan mimpinya karena salah pergaulan. Ada satu pepatah yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya. Pepatah itu mengatakan bahwa jika ingin mengenal seseorang, maka lihatlah kepada siapa yang berteman. Pergaulan yang baik teman-teman itu bisa membentuk kepribadian yang baik pula. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, jujur, rajin, dan tahu arah hidupnya kemana seperti Husnul, secara tidak langsung kita akan terdorong untuk menjadi pribadi yang baik juga. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan hal-hal yang negatif, seperti orang-orang yang berkata kasar, pemalas, ya banyak tidur dan melanggar norma, tidak, ini bukan kamu sebenarnya, melanggar norma, maka lambat laun kita akan menganggap hal-hal yang negatif seperti ini menjadi hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena kita sering melihat hal-hal negatif seperti itu, karena sudah terbiasa nih dengan hal-hal seperti itu. Ya udah, biasa aja gitu ya. Dan ada satu lagi pepatah Cina yang mengatakan teman-teman, pepatah Cina itu mengatakan seperti ini: sebut temanmu maka aku akan tahu siapa dirimu. Ini dalam teman-teman. Timothy, ini bukan Timothy ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Andre Hakim. Tahu Andre Hakim? Tidak. Andre Hakim itu teman-teman salah satu investor saham kalau nggak salah. Sering muncul di FB. Nah, dia ngomong di salah satu podcast, dia ngomong seperti ini: ketika engkau berteman dengan 5 orang pecandu narkoba, lambat laun engkau akan menjadi yang ke-6. Kenapa bisa gitu? Kenapa Ustaz? Karena pergaulan pengaruh daripada pergaulan. Ketahuilah teman-teman bahwa ada 5 cara yang bisa kita pakai untuk menjaga pergaulan kita agar tidak rusak masa mendatang. Nah, cara yang kelima ini banyak diremehkan oleh orang-orang, tapi justru paling berpengaruh dalam hidup. Hari ini saya, Surya Saputra Margola, akan mengajak teman-teman semua untuk berpikir sejenak kepada siapa kita berteman dan ke arah mana nih pergaulan membawa kita. Nah, teman-teman semua, di era sekarang pergaulan itu bukan hanya sekedar kita ketemu langsung dan tatap muka. Pergaulan sekarang itu sudah berkembang sangat luas melalui media sosial, grup percakapan, komunitas online, dan berbagai platform-platform digital lainnya. Kita bisa kenalan dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Benar nggak, Ustaz? Benar nggak? Ya. Mudah untuk kita berkenalan dengan orang. Contohnya kita scrolling IG, lihat cewek cantik nih kan? Nggak usah saya jelaskan, yang penting mudah nggak, Ustaz? Mudah. Oleh karena itu teman-teman, ini saya katakan pentingnya menjaga pergaulan. Karena pergaulan itu berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Mulai dari cara dia bersikap, cara dia berbicara, bahkan penting untuk masa depan dia.
Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ada 5 cara nih yang penting bagi kita untuk menjaga pergaulan. Bilang kan? 5 cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga pergaulan kita agar tidak rusak di masa mendatang. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman, pilihlah lingkungan yang membawa kepada hal-hal yang positif. Bertemanlah kepada orang-orang yang mendukung apa? Mendukung perubahan, mendukung pertumbuhan hidup kita. Bukan malah berteman dengan orang-orang yang merusak semangat dan nilai hidup. Yang kedua, tetapkan batasan yang jelas. Maknanya apa? Tetapkan batasan yang jelas. Saya ingatkan teman-teman, tidak semua hal itu, tidak semua ajakan itu kita ikuti. Ini banyak ini terjadi teman-teman yang memiliki rasa gak enakan ya. Jadi apa yang diajak ya udah gas gitu, seperti saya contoh. Nah, tidak semua ajakan itu harus diikuti teman-teman. Berani berkata tidak itu adalah salah satu bentuk menjaga diri, bukan bentuk kelemahan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang teman-teman itu ada yang diajak kayak, ayo kita melakukan ini gitu, yang berbau hal-hal yang negatif gitu. Ya. Bahkan ketika kita menolak, ini minimnya nih ya, pertemanan zaman sekarang, pergaulan zaman sekarang ini minimnya. Ketika kita menolak, yang memang kita tolak itu adalah ajakan yang berbau negatif. Mana kita dicemooh teman-teman. Kita dikatakan, nggak tahu lu gitu ya, cemen lu gini lu ada minum ini, itulah teman-teman ya. Kayak diajak minum nih, itu kan negatif kan? Negatif loh. Bukan minum itu lah. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nomor berapa lagi nih? Nomor 3. 3. Ada ya. Yang ketiga adalah menetapkan nilai dan prinsip hidup. Teman-teman ketahui bahwa nilai dan prinsip hidup itu adalah sebagai kompas di dalam pergaulan. Jika seseorang kehilangan ini nih, maka dia akan mudah terbawa arus. Nah, selanjutnya yang keempat teman-teman. Yang keempat adalah berbijaklah menggunakan media sosial. Jadi tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita tonton melewati media sosial itu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu saring teman-teman sebelum menyerah. Adapun yang terakhir, ini yang penting teman-teman. Banyak ini yang diremehkan oleh orang-orang. Justru ini yang paling penting. Apa itu? Ya, itu. Nah, jadi yang terakhir adalah kenali dan hargai diri sendiri. Udah kenal belum diri kamu? Nah, kenali dan hargai diri sendiri. Banyak teman-teman orang yang terjerumus dalam pergaulan yang salah karena dia belum mengenali dirinya sendiri. Ketika orang sudah mengenali dirinya sendiri dan tahu nih arah tujuan hidupnya kemana, maka tidak akan mudah dia itu terpengaruh dan jatuh ke hal-hal yang memang merugikan. Audiens yang saya sayangi, pergaulan teman-teman. Menjaga pergaulan di era sekarang bukan berarti kita membatasi diri kita dari dunia luar, tidak. Tetapi lebih bijak nih memilih lingkungan yang bisa membentuk karakter kita, yang bisa membuat kepribadian kita lebih baik. Dan menjaga pergaulan itu sangat penting teman-teman. Menjaga pergaulan itu sangat penting. Dengan cara kita menjaga pergaulan itu secara tidak langsung kita itu menjaga karakter kita, impian kita, bahkan masa depan kita semua. Semoga teman-teman yang bersama saya di aula sekarang kita bisa menjaga pergaulan kita dengan baik. Amin. Saya sudah sebut Ramadhan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren. Walaupun tadi di akhir agak novis ya, tapi dia dan cukup bisa menghandle. Mungkin dari Babi ada yang mau dikasih masukan dari semua tadi yang sudah masih present, Aulia Nur, kemudian
tadi Surya, Zakira. Oke, baik. Untuk Surya terlebih dahulu, sejauh ini cukup bagus ya, memiliki diksi atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang lumayan banyak. Ya walaupun tetap banyak menghafal, tetap harus dihafal memang. Materi memang harus kita hafal, karena kalau menghafal kita merasa pede gitu kan. Dan gak ngeblank. Sebenarnya ngeblank itu wajar, grogi itu wajar. Ya, wajarnya kenapa? Karena kita hidup kan. Orang hidup ya wajar ngeblank. Freeze itu agak wajar, tapi karena lupa itu bisa karena lupa, bisa karena ke-distract yang lain sebagainya. Namun yang mesti saya apresiasi juga, setiap part ke part cukup bagus, artinya ada bridging yang tidak putus gitu ya. Apa yang disampaikan di awal itu selalu nyambung untuk Surya. Kemudian untuk gestur, nah gestur ini